Selamat pagi anak-anak MEM yang di kelas 7. Ya, apa kabarnya? Nah, untuk materi kita TIK, kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi kita hari ini adalah mengolah dokumen dengan menggunakan tabel. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak MEM harus bisa mengolah dokumen dengan menggunakan tabel. Ya, kita langsung saja ya, Nak ya. Nah, kita masuk ke menu insert. Di menu insert ini ada tabel ini. Jadi di sini boleh kita buat langsung dari sini 1 kali 1 artinya 1 baris 1 kolom. Nah, kalau seperti ini 3 kali 1 berarti 3 kolom 1 baris ya. Nah, kalau seperti ini berarti ya yang ini artinya 5 kolom terdiri dari 2 baris ya. Oke ya, jadi boleh menggunakan dari sini ya, ini dia ya. Oke, untuk cara yang kedua anak-anak MEM juga bisa menggunakan tabel itu, yaitu dari insert tadi kita langsung dari insert table ya, insert table. Nah, di sini menentukan berapa kolomnya dan berapa barisnya. Nah, contoh ya, misalnya kita buat 3 kolom, barisnya misalnya 5 ya. Nah, kita klikkan OK. Nah, itu untuk membuat kolom ya. Oke. Kemudian kita langsung buat dokumen di sini. Kita langsung saja masukkan datanya. Nah, contoh ini adalah nama, ini memperbesar ya, memperbesar yaitu dengan menekan Ctrl tambah lambang berawal dari keyboard. Ini contoh, ini nama, kemudian bisa kita bilang misalnya alamat, kemudian berada di kelas berapa gitu ya. Nah, ini kita isi misalnya namanya Surti ya, Surti, kemudian alamatnya di Medan ya, kelasnya misalnya di 72 gitu. Ini kita buat Marelan lah ya, sama-sama di Medan Marelan. Oke, berikutnya ada Tejo ya, alamatnya di Belawan, kelasnya itu ya. Kemudian ada namanya Doni ya, namanya di Bayangkara ya, alamatnya kelasnya di 81. Oke, ada Napa ya, kemudian alamatnya di Blugur ya, kemudian kelasnya 82. Itu dia ya, Nak ya. Nah, kita kasih bingkai dulu di tabel ini boleh dengan cara ini. Ini kan ada lambang plus. Lambang plus ini kita klik. Ini ada lambang plus ini kotak kecil ini kita klik. Jadi sehingga semua terpilih, atau blok aja boleh ya. Kemudian di dalam insert itu ya, kita masukkan, klik kanan aja boleh. Klik kanan ya. Kita klik kanan. Ada di situ yang namanya table properties. Table properties. Nah, di table properties itu ada dia row, kolom ya. Ada border nggak ya? Oke, ini ada border and shading, berada di dalam table border and shading. Nah, ini kita pilih ketebalan dari tabel kita ya. Ketebalan dari tabel kita ya, terserah ya, terserah yang mana ini. Jadi kita pilih di sini, kalau mau kasih warna pilih warna
Nah, di sini ada pastikan ini semua sudah berwarna. Jadi pilihannya adalah all, ya. All. Apply to-nya ke table. Kita klik OK, ya. Kemudian OK, ya. Nah, ini dia hasilnya, ya. Begitu cara untuk mengatur bingkai daripada tabel, ya, Nak, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menambah kolom ataupun mengurangi baris ataupun menambah baris, ya. Nah, sebagai contoh, ya, memang buat di sebelah alamat ada kolom, ya. Maka caranya adalah klik kanan, ya, insert column to the right. Nih. Nah, ini, ya. Jadi kalau misalnya kita pilih di sini, ini tergantung posisi kursor. Jadi kalau kita diletakkan di kolom alamat, maka kolom itu akan bertambah sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau insert column to the right, berarti kolom akan bertambah di sebelah kanannya kursor. Jadi patokannya kursor, ya, Nak. Kemudian kalau kita buat insert column to the left, maka akan bertambah satu kolom lagi di sebelah kirinya kursor. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa, ya, Nak? Bisa, ya. Nah, ini cara untuk menambah kolom atau untuk menambah sebelah kanan, kolom di sebelah kanan kursor atau di sebelah kursor. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendelete salah satu kolomnya? Nah, contoh ini kita delete aja lah ini, ya. Nah, klik kanan, letakkan di sini kursornya, boleh di sini, boleh di sini, yang jelas harus berada di antara kolom itu, ya. Klik kanan, kemudian di sini ada delete cell, kemudian pilih delete entry row, Oke, Nak, ya. Oh, ini, maaf, Nak, itu yang dihapus adalah baris. Klik kanan, delete, ya. Delete, di sini adalah delete entry column, Pilihannya adalah delete entry column. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambah baris, ya? Menambah baris. Nah, patokannya juga adalah kursor. Nah, contoh di bawah alamat ini kita mau nambah baris 1. Yaitu caranya adalah kita klik kanan, insert, kemudian insert row above. Berarti satu baris akan bertambah di bawahnya kursor. Nah, begini. Ini above, ya. Maaf nih, salah aja nih. Kita ulangi. Klik kanan, insert above. Berarti di atasnya kursor. Nih. Nah, bagaimana kalau di bawahnya? Di bawahnya kursor, yaitu insert row below. Ya, jadi below untuk di bawah kursor, menambah baris di bawah kursor. Sedangkan above yaitu menambah satu baris di atas kursor. Bisa, ya, Nak, ya? Oke. Mempercaya anak-anak MEM pasti bisa mempraktekkan ini dengan baik, ya, Nak, ya. Oke, materi kita sampai di sini dulu tentang table. Jadi kalau anak-anak MEM mau buat warna, ada lagi warna dulu, boleh, ya. Jadi kita kasih warnanya, boleh. Kita klik kanan, table properties, ya, kita blok. Klik kanan table properties. Nah, kemudian di sini di dalam border and shading ada yang namanya page border shading, ya, shading. Ini kita lihat di dalam shading, ya, contoh. Oke, ya. Tadi border, ya, border untuk memberikan bingkai, ya. Kita pilihannya adalah shading. Kemudian ada pilihannya di sini pilih salah satu colornya. Kemudian apply to-nya jangan lupa adalah table. Oke, kita oke-kan lagi. Oke, bisa, ya, Nak, ya? Oke, mempercaya kalian bisa mempraktekannya ini dengan baik. Jadi buat anak yang nggak memiliki laptop atau komputer, diperhatikan baik-baik dan dicatat langkah-langkahnya, ya. Oke, sampai di sini materi kita, ya, Nak, ya. See you, God bless you, bye bye.